anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar viral itu dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk mengurangi yang namanya prokrastinasi akademik. Oke, sebelum kita mulai dulu dengan berdoa sesuai dengan bacaan masing-masing. Berdoa di untuk materi yang pertama itu adalah pengertian dari prokrastinasi akademik. Jadi prokrastinasi akademik itu merupakan kegagalan penyelesaian tugas akademik tanpa adanya ekspektasi terselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Tidak adanya tujuan serta tidak adanya keoptimalan dalam mengerjakan. Hal ini dapat menimbulkan potensi maladaptif terutama bagi pelaku dan maka prokrastinasi akademik itu bisa disebut dengan penundaan kegiatan akademik dengan melakukan aktivitas lain yang tidak berguna sehingga pekerjaan ini tidak penting dan tidak selesai pada waktunya dengan membuang waktu secara sia-sia. Ini menurut dari Burka UN 2008, hari itu Ferrari 1965 dan Flat 2012. Dari definisi ini sebenarnya kita bisa mengetahui adik-adik yang namanya terdapat dua indikator. Yang pertama itu adalah ada penundaan dalam memulai maupun mengerjakan tugas yang dihadapi. Lalu yang kedua itu adalah melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang sudah dikerjakan. Oke, terkait dari pengertian ini, apakah adik-adik sudah tahu yang sebenarnya adik-adik alami saat mengerjakan tugas itu adalah suatu bentuk dari prokrastinasi akademik? Sudah, Ibu. Oke, bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Bisa, Ibu. Makasih. Yang selanjutnya itu ada pengertian materi dari teori konseling kognitif behavioral. Dimana teori konseling kognitif behavioral adalah proses untuk mentreatment dengan menggunakan prosedur, tujuan, prinsip, pandangan terhadap manusia, fungsi, asal, teknik, serta skill konseling terhadap prokrastinasi akademik dengan indikatornya seperti mengulur waktu dan melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Menurut Aaron Tibet yang merupakan sebuah psikiater itu mengatakan bahwa suatu bentuk psikoterapi pada tahun 1960-an yang diberi nama dengan teori kognitif awalnya. Lalu istilah ini digunakan secara sinonim menjadi teori terapi kognitif behavioral, yakni pemberian terapi dengan mengubah kognitif atau persepsi terhadap masalah dalam rangka melakukan perubahan emosi dan tingkah laku. Tidak muncul pendekatan ini dikarenakan asumsi bahwa ketika individu berpikir akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perasaannya. Terus menurut dari Prof. Dasana 2018 mengatakan bahwa kognitif behavioral adalah suatu teori secara menyeluruh dan juga tingkah laku manusia dipelajari melalui respon-respon sebelum tingkah laku itu muncul yang diyakini oleh konseling sebagai sebab dari munculnya perilaku baru. Konseling kognitif behavioral merupakan asumsi dasar bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari. Tingkah laku itu yang lama dapat diganti dengan tingkah laku baru dan manusia memiliki potensi untuk berperilaku baik atau buruk, tepat dan salah. Oke, yang selanjutnya itu adalah dari materi teknik restrukturisasi kognitif. Jadi, teknik restrukturisasi kognitif adalah proses mentreatment perilaku yang mengubah pola pikir negatif melalui prosedur, tahapan, dan manfaat terhadap prokrastinasi akademik dengan indikatornya seperti mengulur waktu dan melakukan aktivitas lain yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam penyusunan sebuah yang namanya teknik dan proses pembelajaran. Jadi itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya Ibu akan anak-anak semuanya, sekarang Ibu akan menjelaskan yaitu teknik dari inokulasi stres. Jadi definisi dari teknik inokulasi itu menurut beberapa tokoh dari Donald May Chan Beu mengatakan bahwa teknik inokulasi stres adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pengembangan keterampilan coping dan pengelolaan stres melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Selanjutnya dari Susana Purbaza mengatakan bahwa teknik inokulasi stres dapat membantu individu untuk mengembangkan ketahanan terhadap stres dengan cara memaparkan
kepada mereka situasi stres yang terkendali dan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dan mengatasi stres tersebut. Yang terakhir itu menurut Charles Feinberger mengatakan bahwa teknik inokulasi stres adalah suatu metode untuk mengurangi dampak negatif dari stres pada individu dengan cara memaparkan mereka pada situasi stres yang terkendali dan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan untuk mengatasi stres tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik inokulasi stres ini adalah suatu metode untuk meningkatkan ketahanan individu terhadap stres dengan cara memaparkan individu pada situasi stres yang terkendali dan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dalam mengatasi stres yang mereka alami. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya Ibu itu akan menjelaskan mengenai apa itu teknik dari reframing. Sebelumnya Ibu akan jelaskan para tokoh dulu. Yang pertama itu ada menurut Richard Bandler dan John Grinder mengatakan bahwa reframing adalah suatu teknik yang digunakan dalam arti untuk mengubah makna atau interpretasi dari suatu situasi atau pengalaman dengan cara mengubah konteks atau bingkai frame yang digunakan dalam memahami situasi tersebut. Selanjutnya ada menurut Steve D. Sager itu mengatakan bahwa reframing adalah bentuk teknik yang digunakan dalam terapi untuk membantu klien mengubah perspektif mereka terhadap suatu masalah atau situasi dengan cara mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang mempengaruhi perspektif mereka. Oke, dapat disimpulkan bahwa teknik reframing itu adalah suatu teknik yang digunakan dalam konseling dan terapi untuk membantu individu mengubah perspektif atau cara pandang mereka terhadap suatu masalah. Teknik ini melibatkan proses mengubah makna atau interpretasi dari suatu situasi pengalaman sehingga individu dapat melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Oke, untuk materi selanjutnya Ibu itu akan menjelaskan mengenai teknik stopping. Jadi yang pertama Ibu akan jelaskan dari pengertian dari beberapa tokoh dulu. Yang pertama itu dari Joseph Mowgli mengatakan bahwa teknik ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghentikan pikiran negatif yang mengganggu dan mempengaruhi emosi serta perilaku individu. Selanjutnya ada dari tokoh Donald May Chambers itu mengatakan bahwa teknik ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk membantu individu mengidentifikasi dan menghentikan pikiran yang negatif dan tidak berguna serta menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik of stopping adalah suatu teknik yang digunakan dalam konseling dan terapi untuk membantu individu menghentikan pikiran negatif yang mengganggu dan mempengaruhi emosi serta perilaku mereka. Teknik ini melibatkan proses mengidentifikasi dan menghentikan pikiran negatif dengan cara menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Untuk tujuannya, yang pertama itu ada menghentikan pikiran negatif yang mengganggu dan mempengaruhi emosi serta perilaku individu. Yang kedua itu ada mengembangkan pikiran yang lebih positif dan konstruktif, dan yang terakhir itu ada meningkatkan kemampuan individu untuk mengelola emosi dan perilaku mereka. Caranya Sudah Ibu. Terima kasih sudah mengikuti kuesioner dengan jujur. Karena pengisian kuesioner sudah, maka bisa kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Karena tadi diawali dengan berdoa, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di persilakan. Berdoa